warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Nurmala dengan akhiran NIM 0065. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tayamum. Adapun tayamum menurut istilah adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah atau permukaan bumi dengan tata cara tertentu. Tayamum itu memiliki 4 perbedaan mazhab. Yang pertama menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, tayamum merupakan salah satu bentuk cara bersuci dengan menggunakan debu yang suci dan digunakan untuk mengusap muka dan dua tangan dengan niat. Lalu yang kedua itu menurut Imam Hanafi. Menurut ulama Hanafi, tayamum adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci. Niat menjadi syarat dalam tayamum karena menggunakan debu yang suci dengan sifat yang tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah menurut Imam Syafi'i. Menurut ulama Syafi'i, tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi junub dengan menggunakan tanah suci jika air tersebut tidak tersedia atau tidak bisa digunakan karena alasan tertentu menurut ajaran agama Islam. Menurut Imam Syafi'i, tayamum dapat dilakukan dengan menyapu wajah dan kedua tangan dengan tangan yang bersih ke atas tanah yang kering, lalu mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah tersebut. Lalu yang terakhir adalah menurut Imam Hambali. Adapun menurut Imam Hambali, tayamum adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara yang tertentu. Jadi terdapat perbedaan pengertian dari 4 mazhab tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Emelia dengan akhiran NIM 43 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat tayamum menurut 4 mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, 1. Tidak adanya air atau tidak mampu menggunakan air untuk berwudu atau mandi junub. Kedua, adanya tanah yang halus dan bisa dijadikan sebagai alat tayamum. Nah, menurut mazhab Hanafi, 1. Tidak adanya air atau tidak mampu menggunakan air untuk wudu atau mandi junub. Kedua, adanya tanah yang halus dan bisa dijadikan sebagai alat tayamum. Menurut mazhab Syafi'i, tidak adanya air atau tidak mampu menggunakan air wudu untuk mandi junub. Kedua, adanya tanah yang halus dan bisa dijadikan sebagai alat tayamum. Nah, yang terakhir yakni menurut mazhab Hambali, tidak adanya air atau tidak mampu menggunakan air untuk wudhu atau mandi junub. Kedua, adanya tanah yang halus dan bisa dijadikan sebagai alat tayamum. Nah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azidatul Khairia dengan akhiran NIM 0055. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang rukun tayamum menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Diawali dengan niat yang dianggap sebagai syarat. Setelah itu yang kedua menyapu wajah 2 kali tepukan. Yang ketiga menyapu kedua tangan sampai pergelangan tangan. Dan yang terakhir muawalat atau sunnah. Rukun tayamum menurut mazhab Maliki. Yang pertama diawali dengan niat, menyapu wajah, menyapu kedua tangan sampai pergelangan, wajib menyapu kedua tangan. Yang terakhir muawalat. Rukun tayamum menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama diawali dengan niat, menyapu wajah sekali. Setelah itu menyapu kedua tangan sampai pergelangan itu sekali. Dan yang terakhir rukun tayamum menurut mazhab Hambali. Diawali dengan niat, ini juga termasuk dianggap sebagai syarat. Setelah itu menyapu wajah sekali. Terus yang ketiga menyapu kedua tangan sampai pergelangan. Hukumnya wajib. Habis itu yang terakhir muawalat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni Tias dengan akhiran NIM 69. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan tayamum menurut 4 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hambali, yaitu berakhirnya waktu sholat itu benar-benar membatalkan tayamum, baik tayamumnya dilakukan untuk hadas kecil, hadas besar, ataupun untuk membersihkan najis dari tubuhnya. Yang kedua yaitu menurut mazhab Asy-Syafi'i, adalah murtad meski hanya sifatnya saja, misal murtad yang dilakukan oleh anak remaja yang belum mencapai usia balik tayamum, itu batal karena telah berakhirnya faktor yang memperbolehkan baginya untuk tayamum. Yang ketiga yaitu menurut mazhab Hanafi, bagi seseorang yang tidak menggunakan air dan debu yang suci, maka ia tetap harus melaksanakan sholat ketika sudah masuk waktunya meskipun secara sifatnya saja, yaitu melakukan gerakan sholat dengan menghadap kiblat tanpa sedikit pun membaca Al-Quran, bertasbih, membaca tasyahud dan bacaan-bacaan lainnya. Dan yang terakhir yaitu menurut mazhab Maliki, bagi seseorang yang terjegah untuk menggunakan air dan sekaligus juga debu yang suci, maka kewajiban sholat telah gugur karena dirinya hingga ia tidak perlu melaksanakan sholat tersebut dan tidak perlu juga mengqodoknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Wahyu Karnanda. NIM saya 232101010031. Di sini saya akan menjelaskan sunnah-sunnah tayamum menurut 4 mazhab. Sunnah-sunnah tayamum menurut mazhab Maliki yaitu membaca niat tayamum. Yang kedua, mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Sunnah-sunnah tayamum menurut mazhab Imam Syafi'i sama seperti Imam Maliki, yaitu membaca niat tayamum. Yang kedua, mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Sunnah-sunnah tayamum menurut mazhab Hambali sama juga seperti mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, yaitu membaca niat tayamum. Yang kedua, mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Sunnah-sunnah tayamum menurut mazhab Hanafi yaitu sama juga seperti mazhab-mazhab yang lainnya, yaitu pertama, membaca niat tayamum. Yang kedua, mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.